teman-teman, kembali lagi di VIP18 Channel. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas komparasi kedua mobil antara Suzuki Ignis GX Facelift 2020 versus Honda Brio RS. Apakah Ignis masih menjadi pilihan yang bijak? Nah, sebelum kita membahasnya, ada baiknya kalian klik tombol subscribe agar saya semangat membuat video-video terbaru mengenai otomotif. Oke, langsung saja kita bahas. Belum berubah, Suzuki Ignis GX tetap bersaing ketat dengan Honda Brio RS meski sudah facelift. Namun, posisinya kini tidak semenguntungkan saat Brio pertama meluncur. Ubahan kosmetik yang dijalani berdampak pada peningkatan harga. Kini varian GX dibanderol lebih tinggi ketimbang Brio RS nih teman-teman. Melihat kondisi ini, masihkah Ignis GX menjadi pilihan yang bijak? Nah, kita akan membahas di bagian harga. Dahulu saat Brio RS pertama meluncur, harga Ignis GX lebih terjangkau. Selisih antara varian termahal mencapai 12 juta pada September 2018. Kurang lebih 1,5 tahun berlalu saat Suzuki resmi memasarkan versi facelift. Posisi malah berbalik. Ignis GX dibanderol label 190 juta untuk transmisi manual atau 200 juta buat automatic gear shift atau AGS. Sementara itu, Honda menjual Brio RS manual mulai dari harga 184,3 juta dan CVT dibanderol dengan harga 199,6 juta. Tidak terpaut jauh memang, tapi tetap saja lebih tinggi. Untuk soal rancangan luar dan dimensi, Ignis mendapat revisi, bukan berganti generasi, sehingga tidak ada perubahan yang mendasar. Ia tetap menjadi city car bergaya SUV yang mereka sebut sebagai urban SUV. Tak lain dan tak bukan adalah hatchback bersolek ala SUV, cocok bila Anda senang aura tangguh. Paling kuat ditegaskan oleh cladding hitam dan roof rail. Ground clearance mendukung gaya ini. Jarak terendah tubuh ke tanah sejauh 180 mm berbanding 165 mm pada Brio, mencirikan ia berkemampuan lebih di medan tak bersahabat. Punya ground clearance rendah bukan berarti Brio adalah hatchback yang loyo. Arahan desain berbeda sebab Honda membuatnya berkarakter sporty. Tergambar di luar lewat berbagai tambahan pemanis seperti side skirt, diffuser, dan spoiler. Tak cuma itu, Brio RS memiliki settingan suspensi berbeda dari varian Satya untuk menyajikan karakter sporty tadi. Urusan desain sesuai selera masing-masing. Tapi, kalau menkomparasi fitur eksterior, Brio terlihat ciut. Trim tertinggi mengenakan headlamp multi-reflektor dengan LED light guide saja. Ya, ada fog lamp dan sein LED dalam spion elektrik. Tapi rasanya tidak dapat mengimbangi kelengkapan milik Ignis. Pasalnya, selain membawa barang serupa, Suzuki membekali penerangan proyektor LED lengkap beserta DRL dan lampu kabut. Belum lagi fungsi manual leveling mengisi penuh daftar kelengkapan. Ukuran Ignis tetap dicatatkan, panjangnya 3700 kali lebar 1690 kali tinggi 1595 mm dengan wheelbase 2435 mm. Penantang Honda diukur 3815 untuk panjang, 1680 untuk lebar, dan 1485 untuk tingginya. Dan jarak antara poros 2405 mm. Dimensi tubuh Ignis menjanjikan nuansa roomy dan ruang duduk lapang lewat tinggi tubuh dan wheelbase yang panjang. Jika senang permainan warna two-tone, Suzuki mempunyai 3 opsi clear dui warna. Tinggal pilih antara Stargaze Blue beratap hitam atau silver, atau corak cerah Lucan Orange berpadu geburan hitam di atap. Di lain sisi, Brio memadukan two-tone hitam di warna Phoenix Orange Pearl saja. Untuk kabin dan pemanja, sedari pertama mereka bertemu, nilai positif masing-masing tidak berubah, walau Ignis duluan facelift. Ambil contoh sarana hiburan. Brio menawarkan keunggulan berupa pemutar CD atau DVD dalam sistem infotainment. Sisanya serupa, seperti konektivitas eksternal melalui AUX, USB dan Bluetooth, pengaturan audio,
Lewat setir juga dimiliki masing-masing kontestan. Selain itu, Brio RS memiliki headrest tengah di baris kedua yang tidak dimiliki hatchback racikan Suzuki. Begitupun Ignis GX membawa ragam kelebihan ketimbang kompetitor. Walau perangkat AC digital menjadi standar, Suzuki menyematkan fungsi otomatis dan heater. Komponen ini membuat penentuan temperatur kabin akurat sesuai keinginan penumpang. Tak hanya itu, keyless entry sampai push start top button eksis dalam kabin di saat Brio masih memerlukan anak kunci. Melihat daftar ini, tampaknya Ignis lagi-lagi terlihat unggul di sektor daftar kelengkapan. Untuk bagian pemacu daya, performa mesin seringkali dimenangkan Honda dalam berbagai kategori mobil mainstream. Benarkah kondisinya demikian saat melawan Ignis? Secara data output, mesin 4 silinder 1200 cc SHC 16 katup milik Honda sanggup menghasilkan tenaga 90 PS. Unit K12M Suzuki 4 silinder 1200 cc DHC menyiapkan 83 PS saja untuk dinikmati. Meski begitu, buncahan torsi Brio menorehkan 110 Nm terpaut 3 Nm dari Ignis. Secara teori, tanpa mempertimbangkan variabel lain, mesin Suzuki kuat untuk berakselerasi, dan Honda kencang saat sudah melaju. Ekstra putaran mesin kemudian sama-sama diterjemahkan ke roda depan. Opsi manual menggendong gearbox 5 percepatan. Khusus TV otomatis keduanya memiliki karakter berbeda. CVT Honda menyuguhkan rasa akselerasi halus, sementara AGS memberikan fleksibilitas pemilihan tingkat percepatan. Tentu ada kekurangan. Mode otomatis AGS berpindah dengan saat lambat, sementara CVT mengompromikan respon akselerasi. Soal pengoperasian tanpa pedal kopling di perkotaan jelas lebih nikmat Brio RS. Untuk fitur safety atau keselamatan, fitur keselamatan nyaris sama persis. 2 SRS airbag disertai fungsi potensioner seatbelt hadir di depan. 4 penumpang dilindungi seatbelt 3 titik, sementara penumpang tengah di baris kedua hanya 2 titik. Menjadi pembeda adalah 3 headrest di Brio melindungi leher dari kerasnya hantaman belakang bila terjadi kecelakaan, dan Ignis tersedia di samping saja. Peranti pengereman ABS plus EBD aktif membantu manuver pengereman darurat agar mobil tetap terkontrol. Jadi kesimpulannya, persaingan Brio RS dan Ignis GX sudah tidak lagi terlalu dipengaruhi harga lantaran dibanderol nyaris setara. Jika senang karakter sporty, bisa pilih Brio, menawarkan diri dengan mesin bertenaga. Lebih terjangkau pula terutama pada varian manual. Kalau ingin bergaya tangguh, Ignis GX dapat dibawa pulang. Fitur eksterior dan pemanja kabin memiliki daya tarik tinggi. Oke teman-teman, sekian pembahasan dari VP18 Channel. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih.